Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian yang berbahagia, kembali kita bertemu di channel Jejak Semesta 65 JB Channel, dan kali ini kita akan mengemukakan suatu esai dari Dr. Ibrahim Al-Fiqi. Dr. Ibrahim Al-Fiqi adalah seorang ilmuwan asal Mesir yang kemudian diketahui telah berkebangsaan Kanada, tinggal di Kanada. Baiklah, kita coba untuk membacakan riwayat singkat beliau yang, tapi sebelum kita ke situ kita ingin mengukakan bahwa ada salah satu esai dari tentang yang kita ambil dari buku Ibrahim Al-Fiqi, Quwat Al-Tafkir, dalam bentuk bahasa Arab kemudian terjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul Terapi Berpikir Positif. Buku ini menjadi international bestseller, buku yang paling laku di dunia internasional. Saudara sekalian, Ibrahim Al-Fiqi adalah pendiri dan ketua Dewan Komisaris beberapa perusahaan berskala internasional, antara lain Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia di Kanada, kemudian Pusat Kekuatan Potensi Manusia di Kanada, Pusat Asistensi dan Sugesti di Kanada, Pusat Pemrograman Bahasa Saraf di Kanada. Selain meraih doktor di bidang metafisika di Universitas Los Angeles, Dr. Al-Fiqi meraih 23 diploma dari beberapa lembaga papan atas di bidang pengembangan sumber daya manusia, manajemen dan marketing, serta diakui sebagai penyusun dan peletak dasar ilmu neuroconditioning dynamic atau NCD dan ilmu power human energy (PHE). Di sela-sela kesibukan sebagai direktur utama beberapa hotel bintang 5 di Montreal, Kanada, Dr. Al-Fiqi aktif menjadi trainer handal di bidang pengembangan SDM atau sumber daya manusia pada beberapa perusahaan dan yayasan di Quebec, Kanada. Dia juga media Amerika dan Kanada menjulukinya sebagai pembicara terbaik dunia. Ia telah melatih kurang lebih dari 700.000 orang melalui seminar dan pelatihan yang digelar di seluruh dunia dengan 3 bahasa, Inggris, Perancis, dan Arab. Tentunya pada beberapa tahun yang lalu angka 700.000 itu mungkin sekarang sudah jutaan orang di seluruh dunia. Karya tulisnya telah diterjemahkan ke dalam 5 bahasa, yaitu bahasa Inggris, Perancis, Arab, Kurdi, dan Indonesia, dan terjual jutaan eksemplar di dunia. Duta Mesir dalam perlombaan tenis meja, ia pernah mewakili Mesir dalam kejuaraan dunia di Jerman Barat tahun 1969. Ini kini tinggal di Montreal, Kanada bersama sang istri Amal, 2 putri kembarnya, dan seterusnya. Saudara sekalian, di dalam seperti awal kami mengatakan dan membacakan riwayat profil singkat beliau, buku ini yang kita ingin mengambil bagian dari subjudul yang akan salah satu subbab yang dibahas di dalam buku ini yang tadi kita bacakan, yaitu Terapi Berpikir Positif, yang menjadi bestseller internasional. Kita ambil satu bagian, yaitu dari 7 prinsip berpikir positif yang dikemukakan oleh Ibrahim Al-Fiqi. Dari 7 prinsip berpikir positif itu kita ambil yang ke-7 untuk kita sampaikan melalui video ini, yaitu prinsip ke-7, yaitu ketika Allah menutup satu pintu, pasti Dia membuka pintu yang lain yang lebih baik. Saudara sekalian, kita langsung saja
menyampaikan uraian Dr. Ibrahim El-Fiqi ini pada bagian ketujuh dari 7 prinsip berpikir positif. Kadangkala Allah menutup pintu yang ada di depan kita, tapi Dia membuka pintu lain yang lebih baik. Namun, kebanyakan manusia menyia-nyiakan waktu, konsentrasi, dan tenaga untuk memandang pintu yang tertutup daripada menyambut pintu impian yang terbuka di hadapannya. Dr. Ibrahim El-Fiqi. Ketika bekerja di salah satu hotel di Montreal, Kanada, saya mendapatkan penghargaan sebagai karyawan terbaik. Hadiahnya berupa sejumlah uang dan 2 tiket wisata ke Eropa selama 2 minggu. Sebulan lebih saya menunggu untuk mendapatkan hadiah itu, tetapi tak seorang pun menyinggungnya. Maka saya langsung menemui atasan, ternyata ia mengaku tidak tahu tentang hadiah itu. Saya meminta bertemu langsung dengan General Manager. Saat saya mempertanyakan hadiah itu, dengan santai ia menjawab, pihak manajemen memutuskan untuk membatalkan hadiah itu tahun ini. Seharusnya saya langsung mengerti alasannya. Tiba-tiba ia berkata, karena kebangsaanmu. Saya kira dimengerti apa alasan karena kebangsaanmu itu, karena dia orang Mesir Arab gitu ya. Sementara dia bekerja di Kanada, di hotel di Kanada, dan dia mungkin juga baru awal pindah ke Kanada. Sontak saya terkejut dan marah. Saya berkata dalam hati, orang zalim ini bicara tentang kebangsaan tanpa tedeng aling-aling. Saya tidak bisa terima perlakuan ini. Saya langsung mengajukan pengunduran diri. Atasan meminta saya menunda pengunduran diri itu sekitar 2 minggu, sampai ia menemukan pengganti. Saya setuju dan saya pikir masalah akan selesai sampai di situ. Suatu hari kepala keamanan hotel meminta saya menghadap. Saya dituduh melakukan markup pada faktur pembelanjaan. Saya membantah tuduhan itu dan meminta diperlihatkan faktur yang dimaksud. Tetapi kepala bagian keamanan menolak permintaan saya. Akhirnya saya meminta bantuan serikat pekerja memperhatikan masalah ini. Penyidikan pun dilakukan. Penyidikan yang dilakukan para ahli itu menegaskan bahwa tulisan di faktur tersebut bukan tulisan tangan saya. Serikat pekerja meminta saya memeja hijaukan hotel dengan tuduhan rasisme, tetapi saya menolak. Saya hanya meminta bertemu dengan General Manager. Kepadanya saya jelaskan hukum tentang hak asasi manusia di Kanada dan rasisme adalah kesalahan sangat besar. Sambil menatap matanya, saya katakan, aku tidak akan memerkarakan Anda atau menuntut Anda. Tetapi aku pastikan kepada Anda bahwa suatu saat aku akan menjadi seorang general manager. Setelah berkata demikian, saya langsung meninggalkan ruangannya dan pergi dari hotel. Dalam perjalanan pulang ke rumah yang sederhana, saya terus berpikir sambil menangis. Apa yang harus aku lakukan? Apakah harus kembali ke Mesir atau terus berjuang? Apa yang bisa aku lakukan dalam kondisi tidak punya apa-apa seperti saat ini? Bagaimana aku dapat menghidupi keluargaku, istri dan 2 anakku? Tiba-tiba saya mendengar suara hati mengatakan, ingat bahwa Allah tidak pernah menutup satu pintu, kecuali karena Ia telah membukakan pintu lain yang lebih baik. Dialah Zat yang Maha Pemurah. Dia tidak akan pernah menyia-nyiakan pahala bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. Selanjutnya Ibrahim El-Fiqi melanjutkan ceritanya. Saya pulang ke rumah tanpa mengucapkan sepatah kata pun pada istri. Saya langsung mencari pekerjaan dan saya tidak pernah patah hati untuk mendapatkannya. Selama 10 jam setiap hari saya terus berusaha. 4 hari kemudian saya berhasil mendapatkan pekerjaan. Saya diterima bekerja di sebuah restoran kecil sebagai penjaga malam. Tugas saya dimulai dari pukul 12 malam sampai pukul 4 pagi. Saya setuju dan mulai bekerja. Meski sudah bekerja, pendapatan saya masih sangat kecil. Maka saya mencari pekerjaan lain sebagai tambahan.
Saya diterima bekerja di sebuah hotel sebagai asisten. Tugas saya dimulai dari pukul 5 sore sampai pukul 10 malam. Sepulang kerja dari hotel, 2 jam kemudian saya kembali bertugas di restoran sebagai penjaga malam. Berkat pertolongan Allah, saya tidak bergantung pada siapapun. Pendapatan saya memang tidak besar, tapi cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. 2 bulan kemudian saya merampungkan tugas belajar. Setelah itu saya bergabung dengan Universitas Concordia di Montreal, Kanada. Saat itu saya mengambil jurusan manajemen pariwisata dan perhotelan. Seiring bergulirnya waktu, saya berhasil mengondol gelar diploma. Saya pun mendapat nilai tertinggi dan ranking pertama. Saya memutuskan untuk mencari pekerjaan lain, dan Allah menunjukkan jalannya. Saya melihat sebuah iklan lowongan kerja sebagai asisten manajer di sebuah restoran di bawah payung sebuah perusahaan berlabel Cara, dalam tanda petik. Perusahaan ini membawahi sejumlah restoran, hotel, dan agen penjualan tiket. Berkat pertolongan Allah saya diterima. Saya mulai bekerja. Setelah bekerja beberapa waktu, saya berhasil menaikkan pendapatan perusahaan. Saya naik jabatan menjadi manajer restoran. Manajer yang membawahi 5 restoran. Manajer yang membawahi 5 restoran. Asisten general manager dan general manager untuk wilayah Montreal. Saya sangat bahagia meski waktu untuk bekerja dan belajar setiap hari harus lebih dari 18 jam. Tidak lama kemudian saya berhasil mendapatkan gelar diploma dari lembaga perhotelan di Montreal dan dari Amerika Serikat. Meski kondisi sudah mapan, saya masih punya ambisi untuk bekerja di hotel bintang 5. Sebab saya ingin menunjukkan impian menjadi general manager. Benar, tidak lama kemudian saya diterima bekerja di Hotel Hyatt Regency sebagai manajer yang membawahi beberapa restoran. Secara bertahap, karir saya terus meningkat hingga berada pada level top manager. Berkat pertolongan Allah, saya dapat mewujudkan impian. Tidak cukup sampai di situ, saya menyusun rencana untuk mendapatkan penghargaan sebagai manajer terbaik di Amerika Utara. Ternyata benar, saya masuk nominasi, tapi pada kesempatan pertama saya tidak beruntung. Karena saya selalu berusaha, saya berhasil mendapatkan penghargaan tersebut pada tahun 1990. Seperti yang Anda ketahui, Allah berfirman, barang siapa tawakal pada Allah, niscaya dia akan mencukupkannya. Surat At-Talaq ayat 3. Al-Quran, surat At-Talaq ayat 3. Dan firman Allah yang lain, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal padanya. Surat Al-Quran, surat Al-Imran ayat 159. Dia juga berfirman, sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Al-Quran surat At-Taubah ayat 120. Selanjutnya 16 tahun kemudian saya menyadari bahwa ternyata Allah menutup satu pintu karena menurutnya sudah tidak bermanfaat lagi bagi kita. Jika dibiarkan mungkin akan mendatangkan masalah dan cobaan yang lebih besar dari yang kita bayangkan. Untuk itu dia membukakan pintu yang lain yang lebih baik buat kita. Hal itu dilakukan karena Allah menginginkan kemudahan bagi kita, bukan kesulitan. Selain itu tentu karena Allah adalah Maha Mulia. Peristiwa yang menimpa saya pernah dialami oleh seorang teman yang bekerja sebagai general manager di Hotel Bintang 5 di Montreal. Setiap hari ia bekerja lebih dari 15 jam. Bahkan libur akhir pekan pun ia terpaksa memboyong keluarganya tidur di hotel. Prestasinya memang luar biasa baik, tapi top manager ternyata punya pandangan lain. Temanku dipecat. Menghadapi kenyataan itu, jiwanya terguncang. Ia betul-betul terpukul hingga akhirnya menderita stroke. Berkat bantuan Allah, sesuatu yang buruk tidak menimpahnya. Setelah keluar dari rumah sakit, ia kembali mencari pekerjaan. Akhirnya
Akhirnya ia diterima di sebuah hotel bintang 4 yang hanya memiliki 100 kamar. Ia menerima pekerjaan itu seperti biasa. Ia bekerja keras dan lincah berpromosi. Tak pelak, pendapatan hotel pun meningkat. Karena dia bekerja ulet dan pandai, pihak komisaris memintanya ikut berinvestasi. 5 tahun kemudian komisaris berniat menjual saham mereka. Temanku tidak keberatan. Kedua belah pihak kemudian mengatur sistem pembayaran. Akhirnya temanku menjadi pemilik tunggal hotel tersebut. Kita sedang bicara tentang bagaimana orang tidak sabar menghadapi cobaan hidup, merasa cemas dan takut. Namun, seiring perjalanan waktu, ia baru sadar bahwa cobaan adalah anugerah terindah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menutup satu pintu untuk kebaikan kepentingan kita sendiri. Sebagai gantinya ia membukakan pintu lain yang lebih baik. Subhanallah. Mulai hari ini bertawakallah kepada Allah. Jangan patah semangat untuk mewujudkan impian Anda. Kendati semua pintu di hadapan Anda ditutup, jangan pernah putus asa. Teruslah berjuang dan bersabarlah. Yakinlah bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Dia tidak menyia-nyiakan pahala bagi orang-orang yang sabar. Justru dia akan membukakan pintu yang lebih baik bagi Anda daripada yang Anda bayangkan. Dialah Zat yang Maha Pengasih dan Maha Mulia. Saudara sekalian, demikianlah uraian Dr. Ibrahim El-Fiqi tentang pengalaman dia, pengalaman hidupnya, dan kemudian ditambah dengan pengalaman hidup seorang kawan tadi. Ternyata memang bagi orang kadang-kadang atau bagi kita suatu masalah datang kepada kita, seakan-akan Allah tidak, kita menganggap bahwa masalah telah menimpa kita dan seakan-akan tidak ada jalan keluar. Padahal bagi mereka, dan mereka sudah membuktikannya, bahkan orang-orang di dunia telah banyak membuktikan bahwa masalah justru membuat kita semakin asal tidak berputus asa, kita tetap percaya kepada Allah, justru mendidik kita, dan ada hikmah di baliknya bahwa Allah mendatangkan masalah yang oleh kita menganggap masalah dan kita seakan-akan kita akan kecewa. Justru di situ hikmah bahwa Allah menutup ini karena ini akan tidak baik, selanjutnya tidak baik bagi kita, dan membuka pintu-pintu yang lebih baik bagi kita. Allah Maha mengetahui. Inilah yang dikemukakan oleh Dr. Ibrahim El-Fiqi, yang dia katakan sebagai ada prinsip ketujuh dari tentang berpikir positif, yang diberi subjudul dengan ketika Allah menutup satu pintu, pasti dia membuka pintu lain yang lebih baik. Terima kasih kawan-kawan sekalian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita untuk menghadapi masalah-masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita masing-masing, dan menjadi pelajaran terbaik bagi kita dari uraian Dr. Ibrahim El-Fiqi ini dalam bukunya Terapi Berpikir Positif, yang salah satu buku bestseller sebagaimana di awal kita sudah kemukakan. Teman-teman sekalian, jangan lupa subscribe dan like channel ini serta komen Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.